birrin asyamu fil safar, hal minal birri asyamu fis safar. Namun dialek mereka, karena mereka tidak menggunakan alif dan lam, namun menggunakan alif dan mim, sehingga dia mengatakan halim min birrin siyamu fil safar. Dijawab oleh Rasulullah dengan dalil yang serupa, laisa minam birrin siyamun fil safar. Sampai dialek pun diupayakan oleh Rasulullah agar serupa dengan lawan bicara. Seringkali dalam komunikasi kita menggunakan istilah-istilah Arab, sedangkan masyarakat tidak paham istilah Arab. Ini menjadi jurang pemisah antara kita dengan lawan bicara. Kalau Anda sedang berbicara dengan anak-anak, jangan berbicara dengan gayanya seorang profesor, doktor, seorang dosen, seorang mahasiswa. Berbicara seperti gaya anak-anak, akan mudah diterima. Inilah kunci rahasianya Shinchan. Kunci rahasianya Upin Ipin berhasil masuk ke rumah-rumah, ditiru oleh anak-anak. Kenapa? Mereka masuk ke rumah dengan gaya bahasa, dengan gerak, dengan pola pikir, dengan kenakalan anak-anak. Sedangkan ayah datang dengan arogansi seorang ayah, pentungan, dengan suara yang keras, maka tidak bisa diterima oleh anaknya. Dicoba anak itu, seorang ayah masuk ke rumah dengan gaya anak-anak, dialek anak-anak, maka anak-anak tidak akan sempat nonton Upin Ipin. Kenapa? Sibuk main dengan ayahnya. Sehingga ayahnya bisa mendidik, bisa mengarahkan apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, ketika Rasulullah SAW, kita kembali kepada hadis ini, kisah ini, ketika Rasulullah SAW sudah dekat dengan pemuda tersebut, Nabi memahami mengapa pemuda ini kok begitu bondo nekat ya. Karena Nabi memahami ini adalah darah pemuda. Darah pemuda itu ego. Apa yang saya mau? Suka-suka katanya. Apa mau gue, kata orang Jakarta. Ya, apa mau gue? Anak muda. Maka Nabi SAW menghapus, berusaha menghilangkan sifat ego pemuda ini dengan apa? Dengan mengobarkan lawan dari ego, yaitu asabiyah qabaliyah, gengsi keluarga. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ingin menghapuskan ego pribadi dengan apa? Dengan ego kekeluargaan, dengan ghirah, kecemburuan. Nabi mengatakan, kamu mau menzinahi orang ya? Ya. Dengan siapa? Orang yang kamu zina itu kalau tidak ibu orang ya anaknya orang, kalau tidak anaknya orang ya saudarinya orang. Ingat, coba Anda rasakan kalau ternyata ibumu dizina orang, kira-kira rasanya di hati Anda itu seperti apa? Sakit hatinya punya ibu dizina orang itu kayak apa? Inilah yang berhasil dalam Rasulullah SAW ketika sifat ego tersebut dilawan dengan ego yang serupa. Dilawan dengan ego yang serupa. Dengan apa? Dengan coba rasakan kira-kira sakit hatinya kayak apa punya ibu tahu dizina orang, punya putri disayang-sayang sejak kecil, ketika besar dizina orang, punya saudari dizina orang, punya bibi, kira-kira sakit hatinya kayak apa? Ego dilawan dengan ego, namun ego negatif berhasil dikalahkan dengan ego positif. Ini adalah ego. Ini adalah anakku sendiri, tidak boleh ada yang semena-mena dengan anakku, hanya orang yang aku restui boleh mengambil anakku melalui calon nikah. Tapi mengambil tanpa izin tidak boleh, itu ego. Nabi berhasil menundukkan ego pemuda ini yang ingin suka-suka apa semau gue dengan ego positif, yaitu ghirah. Maka pada akhir kisahnya pemuda tersebut mengatakan, wakadzalikan nas falam yakun ba'dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Setelah diskusi yang luar biasa efektif ini, pemuda ini yang berhasil ditundukkan egonya dengan ego positif, ego negatif dengan ego positif, pemuda tersebut menjadi pemuda yang istiqamah, la yaltafitu ila syai', tidak pernah noleh saja tidak, apalagi melirik. Noleh sekali saja tidak, apalagi berzina. Sedang noleh enggak, apalagi sampai belok. Kinayah, gambaran bagaimana pemuda ini istiqomah luar biasa. Contoh lain misalnya, kenakalan anak-anak. Di mana ada anak-anak yang nurut,
yang tidak nakal itu di mana ceritanya? Anak-anak itu kerjanya main, nakal, kelahi, itu biasa anak-anak. Karena memang itulah dunia anak. Dan saya yakin semua yang di sini pernah mengalami dunia anak-anak dan melakukan kenakalan anak. Meja bapaknya diinjek-injek, biasa. Buku bapaknya diperantakin, wajar. Kitab bapaknya dicoret-coret, itu semua orang. Di kelas, gaduh. Itulah dunia anak-anak. Sehingga suatu hari ketika saya berkunjung ke salah satu pesantren yang memiliki pendidikan jenjang SD, saya masuk. Saya heran, di kelas itu kelas 1 SD, pesantrennya gaduh luar biasa. Saya masuk, saya tanya, "Dek, kemana ustadznya?" "Ustadznya kabur, Ustadz," katanya. Kok bisa kabur? Kata santrinya itu ustadznya kabur. Tidak selang berapa lama karena melihat saya masuk kelas, ustadznya buru-buru mengejar lewat belakang. Nah, tanya, "Antum ustadznya?" "Iya." "Kok tidak di kelas?" "Pusing, Ustadz. Gaduh semuanya, tidak bisa diatur," katanya. Lihatlah pola pikir. Akhirnya saya masuk ke kantor dan semua ustadz mengejar saya ke kantor. Saya tanya, "Bagaimana pengalaman ngajar di jenjang SD?" "Capek, Ustadz. Tulabnya tidak bisa diatur," katanya. Saya dengan ringan mengatakan, "Tulabnya tidak bisa diatur atau antum yang tidak bisa ngatur?" Saya bilang, "Kayaknya yang lebih tepat antum yang tidak bisa ngatur. Karena dulu antum semua adalah seperti mereka. Saya yakin antum juga seperti itu dulu perilakunya. Lalu kok sekarang bisa menjadi orang yang nurut?" Saya bilang, akhirnya semuanya terdiam. Karena bila saya katakan, sebagai guru SD, guru kanak-kanak, tidak boleh berpikir ngajar SD seperti ngajar kuliah. Semua duduk diam, sibuk nulis, memperhatikan, menyimpulkan. Ini adalah marhalahnya kuliah. SD ya harus dengan gaduh ngajar itu. Ngajarnya harus dengan cara gaduh. Akhirnya saya contohkan. Misalnya kalau di SD, bermodal bola yang dipakai oleh anak-anak untuk main. Ambil, silahkan ambil bolanya, letakkan di meja. Katakan kepada anak-anak, "Nak, kalau anak-anak perhatikan pelajaran Pak Ustadz 10 menit saja, nanti Pak Ustadz ikut main sama anak-anak. Kita main bola bareng-bareng. 1/4 jam perhatian apa yang antum katakan semua diperhatikan. Karena apa? Punya harapan main bola. Tapi kalau berhenti, taruh bolanya, semuanya dikit-dikit melihat bola. Akhirnya tidak efektif. Jadikanlah permainan ini sebagai motor, motivasi untuk mendorong anak-anak konsentrasi. Atau buat kompetisi anak-anak misalnya. 5 orang yang bisa mengerjakan selesai, pertama kali boleh keluar dulu main bola. Maka semuanya sibuk untuk menjadi 5 orang pertama. Itu caranya, salah satu triknya. Jadi manfaatkanlah kegaduhan. Tapi namanya anak-anak harus seperti itu. Karena Nabi ketika melihat ada anak yang nakal seperti ini, lempari buahnya orang, mangganya tetangga, ya kan? Itu budaya kan? Jeruknya tetangga, jambunya tetangga, rambutan tetangga diambili. Itulah dunia anak-anak. Itu juga terjadi di zaman Nabi. Jangan dikira zaman Nabi itu anak-anaknya Masya Allah seperti antum semuanya diam, duduk, tidak pernah melempari buahnya orang. Enggak. Anak yakin yang di sini pun seperti itu. Tidak jauh beda. Jambunya tetangga diambili biasa. Itulah dunia anak-anak. Nah, Nabi ketika melihat dunia anak-anak, Nabi tidak marah. Dilapori oleh pemilik kebun, anaknya sudah ditangkap. Mila Nabi udah capek aku tuh ngurusin anak kecil ini. Kormaku dilempari terus, manggaku dilempari terus. Apa kata Nabi? Nabi menggali motivasi, alasan kenapa kok melempari. Ditanya, "Ya gulam, lima tarminaklah." "Nak, kenapa kamu melempari korma?" "Ternyata anak ini lapar. Aku mau makan." Lapar. Itulah dunia anak. Anak-anak itu tidak mau makan hanya sekedar satu makan nasi saja. Kan dia makan di rumah, tidak bisa. Dia harus jajan. Dia harus makan yang lain. Itu dunia anak. Makanya Nabi mengatakan ketika tahu alasannya hanya sekedar makan, bukan kenakalan, Nabi tidak memarahi anak ini. Dia mengatakan mengarahkan, diarahkan. Falatarmi. Kalau sekedar mau makan, jangan dilempari. Makan saja dari yang rontok,
Karena kurma itu banyak sekali yang rontok. Jadi yang berjatuhan saja sudah banyak. Tidak cukup untuk membuat kenyang. Karena kurma itu kurma muda, kurma yang setengah matang, ketika terembus angin, dimakan burung, itu banyak yang berjatuhan. Jadi kalau sekedar makan, tidak usah dilempar. Kalau dilempar itu merusak kurma orang. Banyak yang terkena batunya, tidak jatuh, akhirnya rusak. Jadi lihatlah, Nabi tidak marah tatkala tahu alasannya adalah benar. Namun yang menjadi pelajaran kita, walaupun dengan anak kecil, Nabi terus menggali motivasi, alasan. Ya gulam, lima tarmi, kenapa engkau melempari? Nah, seorang dai kalau tidak rajin, tidak pandai menggali motivasi, alasan positif orang untuk melakukan suatu hal, maka sulit rasanya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan bijak. Karena pandailah antum mengatakan 5, mahamalaka, masabab, 5 ada, kaifa, dan seterusnya. Selanjutnya, hal positif lain yang harus dilakukan oleh seorang dai, seorang pendidik. Seorang pendidik harus pandai membuat ilustrasi, mendekatkan suatu konsep, suatu makna, suatu pesan didekatkan dalam bentuk ilustrasi atau menggunakan alat bantu. Dan Nabi selalu seringkali menggunakan alat bantu. Makanya dalam Al-Quran, Al-Quran itu penuh dengan yang disebut mathal wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Itulah perumpamaan-perumpamaan, inilah ilustrasi-ilustrasi. Sampai pun ketika para sahabat bertanya tentang ru'yatullah, ya Rasulullah, hal nara rabbana, apakah kita bisa melihat Tuhan kita? Ini adalah pertanyaan yang sensitif berkaitan dengan akidah. Tapi Nabi tidak enggan untuk membuat ilustrasi. Naam, ya, kalian akan melihat Tuhan kalian, Rabb kalian, kama tarawna al-qamar lailatal badri, bagaikan engkau melihat bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yatih wala tudharun. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama. Dimanapun kalian berada bisa melihat. Dan juga tidak merasa silau ketika melihat bulan purnama. Demikianlah nanti kalian akan bisa melihat Tuhan kalian dari tempat kalian berada tanpa harus berebut dan tidak ada silaunya. Kan melihat Allah sejelas engkau melihat bulan purnama, jelas sekali. Walaupun hadis ini tidak berarti Allah itu mirip dengan bulan purnama, tidak. Yang tasbih di sini yang dibuatkan ilustrasinya adalah apa? Ru'yah, cara melihatnya yang digambarkan. Jadi seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah harus pandai membuat ilustrasi, menyederhanakan suatu konsep, menyederhanakan suatu pemikiran dengan gambaran-gambaran yang simpel, mudah dipahami, mudah ditangkap. Karenanya ketika Nabi SAW ingin menggambarkan tentang Ya'juj Ma'juj, beliau mengatakan wailul lil arab min syarrin qad tarab laqad futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Sudah terbuka dari bendungan Ya'juj Ma'juj seperti ini, menggunakan ujung jari, telunjuk dan jempolnya, ibu jarinya. Sederhana. Tapi kalau coba digambarkan, sudah terbuka sebesar apa ya? Sulit digambarkan. Tapi kalau Nabi mengatakan hakadha, cepat ditangkap, cepat dipahami dan tidak berbelit-belit. Contoh lain misalnya, ketika Nabi ingin menggambarkan kaitan sholat 5 waktu dengan dosa, dibuat ilustrasi sederhana. Ini tidak nyata. Tidak ada orang bangun rumah pintunya menghadap ke mana? Ke sungai. Di mana ada yang seperti itu? Tapi ini adalah ilustrasi. Nabi membuat ilustrasi yang tidak real. Tidak ada, tidak mungkin. Tidak nyata pintu kok di depannya sungai, kecemplung nanti melan. Tapi ini adalah sederhana, ilustrasi sederhana. Nabi membuat ini untuk mendekatkan gambaran. Gambaran antara dosa dengan sholat itu bagaikan kotoran dengan mandi 5 kali yang dilakukan di sungai yang betul-betul mudah sekali di depan pintu rumah, tidak usah jauh-jauh. Sederhana sekali ilustrasi, tapi cepat dipahami. Contoh lain,
ketika Nabi ingin menggambarkan kaitan antara manusia dengan angan-angan.